yang aku temukan di bulan Juni 2024. Yang pertama, he is a good evil. Ada seorang player bernama Charles Rowley yang sedang melihat-lihat creepypasta, lalu ia melihat satu artikel tentang seed terlarang. Ia pun iseng untuk mencoba membuat world baru menggunakan seed terlarang tersebut. Saat Rowley mencoba seed tersebut, seperti world biasa pada umumnya, Rowley menganggap seed itu hanya kebohongan yang ada di web. Karena kebetulan Rowley juga ingin bermain Minecraft, jadi ia pun sekalian melanjutkan survival di world tersebut. Rowley menemukan sebuah village. Seperti player pada umumnya, Rowley menjarah village tersebut. Rowley mengambil makanan di village itu, memberi makan hewan, dan mencoba trade dengan villager. Namun Rowley menemukan satu villager yang trade-nya sangat aneh. Villager itu menjual sebuah spawn egg sapi. Seharusnya villager di survival tidak akan menjual spawn egg. Karena Rowley penasaran, jadi ia mencari sugarcane dan berniat trade dengan villager tadi dengan menukarkan sebuah kertas. Rowley kembali ke village dan mencoba menukar kertas dengan spawn egg sapi. Saat Rowley menetaskan sapi tersebut, anehnya sapi itu kulitnya berwarna keunguan dan mengeluarkan suara sapi yang creepy, serta mata sapi itu juga bolong. Di situ Rowley mulai kebingungan dan mencoba membunuh sapi tersebut. Namun yang tidak ia ketahui itu adalah kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Saat membunuh sapi itu mendrop item buku. Saat itu Rowley mengingat sesuatu bahwa di village itu juga ada villager yang menjual buku aneh. Jadi ia pun mencari villager tersebut. Saat Rowley membaca dengan detail nama dari bukunya, ia sedikit merinding. Siapa yang dimaksud buku itu? Dan anehnya, setelah melakukan trading dengan villager tersebut, mata villager itu langsung menghilang. Menyadari nama dari buku itu sakral, jadi Rowley juga mengecek matanya. Untungnya matanya tidak kenapa-napa. Setelahnya Rowley mencoba melihat-lihat villager di tempat itu. Dan ternyata semua villager di sana juga sudah tidak memiliki mata. Saat buku sakral itu dibuka, ternyata isi di dalamnya adalah sebuah koordinat. Rowley yang penasaran dengan siapa sosok di balik kejadian ini memutuskan untuk menghampiri koordinat itu. Di perjalanan ketika mendekati koordinat itu, Rowley menemukan ayam tanpa mata, babi tanpa mata, domba tanpa mata, sapi tanpa mata, dan bahkan Enderman tanpa mata. Saat Rowley tiba di koordinat yang ditunjukkan oleh buku sakral itu, di situ ada dua kandang. Kandang satu berisi banyak kuda tanpa mata, dan kandang dua berisi banyak Iron Golem tanpa mata. Setelah itu tiba-tiba kaki Rowley dipegang oleh tangan entity yang berasal dari bawah tanah. Kemudian ditarik ke bawah oleh entity itu. Saat ditarik itu, Rowley ditarik ke bawah tanah. Dan tiba-tiba Rowley sudah berada di sebuah museum yang dipenuhi koleksi mata dari mob-mob Minecraft. Dari mata lebah, mata golem, mata lelama, mata creeper, mata kuda, matanya kelinci, mata squid, mata enderman, mata drone, dan bahkan mata villager. Kemudian saat Rowley menyusuri dan berjelajah di museum itu, Rowley bertemu dengan entity yang badannya adalah gabungan antara beberapa mob. Kemudian Rowley jadi target selanjutnya dari entity itu. Mata Rowley juga diambil. Bahkan matanya di dunia nyata juga diambil. Yang kedua, God of Chunk. Ada seorang player bernama Pearly Adams atau Adams yang sudah lama bermain Minecraft dan sedang bermain survival di world-nya. Seperti biasa, saat malam hari, Adams suka mancing di halamannya. Namun di hari ini ada yang berbeda. Saat memancing,
ia mendapatkan sebuah buku bertuliskan danger. Karena Adam penasaran, ia pun membuka buku tersebut. Dan buku itu bertuliskan Go back to your home, atau pulang ke rumahmu. Setelah membaca buku itu, Adam langsung merasa ketakutan dan kembali ke dalam rumahnya. Lalu kemudian ia pergi tidur di malam itu. Saat di siang hari, Adam memutuskan untuk pergi mining. Namun sebelum pergi, ia membereskan item di inventorinya terlebih dahulu. Lalu menaruh buku yang kemarin didapatkannya ke dalam chest. Adam pun pergi ke goa yang baru saja ia temukan di dekat rumahnya. Saat ia sudah berada di dalam goa, ia menemukan sebuah chest yang entah dari mana asalnya. Adam yang merasa penasaran mencoba membuka chest tersebut, dan di situ terdapat sebuah buku yang tertulis koordinat sebuah lokasi di Minecraft. Karena makin penasaran, ia pun pergi ke titik koordinat yang tertulis di buku tadi. Saat di perjalanan, Adam menemukan sebuah village dan ia mampir sebentar di sana. Namun saat di village terdapat kejadian aneh, yaitu babi yang ada di dekatnya mati secara tiba-tiba. Dan anehnya, banyak babi lain yang juga mati secara tiba-tiba saat didekati oleh Adam. Di situ ia sedikit ketakutan. Namun Adam mencoba melooting village tersebut seperti player pada umumnya. Tapi saat ia sedang melooting isi chest di salah satu rumah, tiba-tiba saja muncul entity menyeramkan dari jendela luar. Adam pun langsung menutup chest itu dan menghadap kaca. Namun ia tak melihat apapun. Adam mencoba mengecek keluar kaca tadi, namun ia tidak melihat adanya entity menyeramkan itu. Adam yang ketakutan pun langsung saja mengambil isi chest itu dengan cepat dan pergi mencari lokasi yang ada di koordinat. Saat berjalan, Adam terkejut setelah melihat ada satu cang yang melayang tinggi. Ia pun memperhatikan bangunan itu. Namun entah kenapa, Adam merasa seperti sedang terjatuh dari atas bangunan tersebut. Untungnya itu hanyalah halusinasinya saja. Saat mengecek bukunya lagi, ternyata itulah lokasi koordinat yang ingin ia datangi. Adam pun langsung mendekati bangunan melayang yang aneh itu. Sesampainya di sana, Adam melihat-lihat dan ia sadar bahwa itu adalah sebuah cang yang terangkat dari tempatnya. Karena tempatnya sangat tinggi, Adam kemudian memutuskan mengambil banyak pohon untuk dijadikan sebuah tangga. Merasa tangganya cukup, Adam langsung saja menaiki cang itu secara perlahan. Saat berada di atas cang itu, Adam menemukan banyak sekali item frame yang berisi banyak snowball dan fireball serta bercak-bercak darah. Karena tak tahu harus berbuat apa, jadinya Adam mengambil semua item yang berserakan itu. Setelah mengambil semua item di situ, Adam mencoba melihat sekitar. Namun tiba-tiba saja ia terkena efek blindness. Sontak ia merasa ketakutan dan tak disangka muncul entity menyeramkan di hadapannya. Lalu entity itu memukul Adam sampai ia terjatuh. Namun anehnya saat hampir mati, ia langsung terteleport ke sebuah hutan yang suasananya sangat seram dan mencekam. Adam berjelajah di sekitar hutan itu dan berkeliling mencari tahu mengapa ia bisa terteleport ke tempat itu. Saat sedang menjelajahi hutan itu, Adam mendengar ada suara dari semak-semak dan melihat ada banyak semak-semak yang bergoyang juga. Karena Adam takut itu adalah sebuah hostile mob, jadi ia pun melemparkan fireball ke semak-semak itu untuk berjaga-jaga. Namun anehnya, semak-semak itu masih tetap saja bergoyang-goyang. Dan kemudian secara mengejutkan, ada banyak lemparan fireball yang mengarah ke arah Adam. Di situ Adam kena serang fireball berkali-kali dan memutuskan menjauh dari hutan menyeramkan itu. Tapi saat sedang berlari menjauh, Adam melihat entiti seram yang sebelumnya muncul lagi di hadapannya. Dan kemudian diseret oleh entity itu. Adam diseret-seret hingga ke sebuah rumah angker.
Setelah sampai di rumah angker itu, Adam langsung diikat oleh entity itu dengan posisi duduk. Dan di dalam rumah angker itu, Adam dipaksa untuk melihat seluruh pemandangan lukisan yang creepy dan menyeramkan di rumah itu. Yang ketiga, Half-Eaten Drone. Ada seorang player Minecraft bernama Jordan yang sedang menikmati gameplay Minecraft-nya di suatu server. Karena Jordan bosan mengeksplor melulu, jadi ia pun pergi ke jungle biome dan mendapatkan beberapa semangka di situ, lalu pulang ke rumahnya. Namun saat dalam perjalanan pulang, ia seperti melihat sesuatu di kejauhan. Dan saat didekati, ternyata ada villager dengan sebuah bed dan juga kartografi table. Yang lebih anehnya lagi, villager itu mempunyai nama, yaitu I Sells Maps atau peta penjualan mata. Saat dilihat thread-nya, villager itu menjual Ocean Explorer map yang bisa ditukarkan dengan kompas. Karena kebetulan Jordan punya kompas, jadi ia pun menukarkannya. Dan saat mapnya dilihat, ternyata Ocean Monument-nya tidak jauh dari tempatnya sekarang. Karena hal itu, Jordan pun bergegas membuat sebuah bot dan pergi menuju tempat Ocean Monument-nya. Saat Jordan mencari monumen di peta, ia langsung menemukan Ocean Monument-nya. Namun anehnya, itu bukanlah Ocean Monument yang ada di peta. Jordan yang penasaran pun mencoba mengikuti petanya lagi. Dan sesampainya di sana, ia juga menemukan Ocean Monument, yang artinya Jordan menemukan dua monumen yang saling berdekatan. Karena di dekat monumen ada Ocean Ruin, jadi ia pun singgah sebentar ke ruin tersebut. Namun anehnya, tidak ada drone yang nge-spawn di ruin itu. Padahal Jordan sedang dalam difficulty easy. Di situ Jordan menemukan ada chest yang berisi coal dan juga fishing rod dengan enchantment mending. Ia pun senang karena berhasil mendapatkan fishing rod langka tersebut. Setelah itu, Jordan pun meminum potion night vision dan juga water breathing, lalu pergi ke Ocean Monument tersebut. Saat masuk, anehnya tidak ada Elder Guardian maupun Guardian lain. Suasana di situ nampak sepi dan sunyi. Beberapa menit kemudian, Jordan merasakan perasaan aneh di mana ia merasa tidak sendirian di tempat tersebut. Merasa agak ngeri, jadi Jordan pun memutuskan untuk langsung saja mencari ruangan utama dari monumen tersebut. Namun setelah menemukan ruangan utama, di dalamnya malah ada serigala yang mati karena kehabisan nafas. Di situ Jordan kaget sekaligus bertanya-tanya mengapa bisa ada serigala di dalam air. Jordan yang sudah lama berkeliling pun tak kunjung menemukan ruangan sponge yang ia cari-cari. Karena merasa janggal dan tak menemukan apapun di sana, jadi Jordan memutuskan untuk pulang saja. Namun tiba-tiba saja Jordan dihadang oleh banyak drone dengan tekstur yang berdarah-darah. Dengan gagah dan berani, Jordan langsung menghabisi drone-drone tersebut. Tapi tiba-tiba saja baby drone bermunculan lalu menyerang Jordan sampai ia mati. Karena kesal kehilangan semua barang berharga miliknya, jadi Jordan pun memutuskan berhenti bermain dan tidak pernah lagi kembali ke wall tersebut. Yang keempat, I'm Yours. Ada seorang player bernama Hugi Ronald. Di saat itu, Hugi ingin mencari cave untuk mengumpulkan beberapa ore, karena persediaan ore di rumahnya sudah habis. Ia pun juga tak lupa membawa kasurnya untuk spawn point di dalam cave. Saat menemukan cave, Hugi mencoba menggali lebih dalam lagi. Setelah menemukan goa yang cukup luas dan dalam, ia memutuskan untuk spawn point menggunakan kasur yang dibawanya. Di situ Hugi AFK sebentar dikarenakan ia ingin pergi kamar mandi untuk buang air kecil. Namun saat itu Hugi AFK sambil merekam Minecraft-nya. Dan saat ia kembali bermain, karakter Minecraft-nya mati secara tiba-tiba. Padahal nggak ada apapun di sekitarnya. Hugi pun merasa kebingungan mengapa dirinya bisa mati secara tiba-tiba.
Kalaupun ia mati kelaparan, harusnya bar makanannya habis. Namun saat Hugi melihat kematiannya di rekamannya, ia seperti dipukul oleh seseorang, namun tidak ada wujudnya. Hugi berpikir itu mungkin hanya bug di Minecraft, dan kemudian lanjut mencari ore yang dibutuhkannya. Saat menemukan Raffin di cave, ia secara tidak sengaja menemukan portal Nether yang sudah menyala. Hugi pun merasa penasaran dengan keberadaan portal Nether tersebut. Lalu ia memutuskan untuk mencoba masuk ke dalam portalnya. Saat masuk ke dalam portal Nether itu, ia kembali ke posisi saat awal melihat portal di Raffin. Dan di sekelilingnya penuh redstone torch di mana-mana. Hugi pun sontak merasa kebingungan dan ketakutan bercampur aduk secara bersamaan. Ketika Hugi sedang melihat sekitar sambil merekam layar Minecraft-nya, tiba-tiba ia mendapatkan musik disk, I'm Yours. Hugi pun kebingungan dengan munculnya disk tersebut. Saat Hugi melihat ke langit-langit cave, ia melihat sesosok entity yang mirip dengan Hugi sedang menatap dirinya. Lalu entity tersebut berlari ke sebuah lorong. Hugi pun mengejarnya. Dan saat Hugi menuju lorong tersebut, entity itu menghilang begitu saja. Padahal di situ adalah jalan buntu. Setelahnya, Hugi pun berbalik badan ke arah mine shaft yang dipenuhi redstone torch tadi. Tapi di situ, Hugi malah dikejutkan dengan berubahnya semua redstone torch menjadi candle atau lilin yang berwarna merah. Dan di saat Hugi kebingungan dengan apa yang dilihatnya, tiba-tiba di seberang Raffin ada seorang nenek-nenek yang sedang memegang lilin di tangannya. Setelah saling bertatapan selama beberapa detik, nenek menyeramkan itu menghilang entah kemana. Namun ternyata nenek tersebut berpindah ke pojok kanan untuk mendekati Hugi, lalu menghilang kembali. Menyadari kalau nenek itu sedang menghantuinya, Hugi pun langsung segera kabur dari Raffin yang menyeramkan itu. Anehnya, di saat Hugi masuk rumah, musik disk yang tadinya berwarna hitam tiba-tiba berubah menjadi merah. Sontak Hugi terus heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Walau merasa takut, Hugi tetap memberanikan diri untuk menyetel musik disk yang didapatkannya itu. Dan saat menyetel musiknya, muncul entity nenek-nenek persis di depan wajahnya. Yang kelima, don't look at the moon. Suatu hari terdapat seorang player Minecraft yang sedang bermain di world single player. Saat itu, player tersebut menemukan sebuah desa villager. Ia pun senang dengan apa yang ditemukannya itu. Di village itu, ia meluting-luting isi dari rumah desa villager. Setelah itu, ia juga membuat sebuah farm kecil di pinggiran sungai. Saat hari sudah mau malam, player mendengar ada suara pintu rumah villager yang terbuka. Dan saat dicek, terdapat satu villager yang sedang tidur di situ. Namun player merasa aneh, karena sepengetahuannya, jika villager masuk rumah, pintu yang telah dibuka pasti akan tertutup kembali. Tapi tidak dengan yang ini. Mengira kalau itu hanyalah bug dari Minecraft-nya, jadi ia pun lanjut memburu mob pada malam hari. Setelah memburu beberapa mob, player mendapat pesan dari ibunya kalau ia disuruh untuk makan siang. Karena hal itu, ia pun AFK di Minecraft selama 30 menitan. Saat kembali bermain, player dikagetkan dengan karakter dirinya yang sudah terbakar oleh api. Di situ player tersadar kalau sebelumnya ia AFK sambil melihat ke arah bulan. Namun hal itu tidak mungkin ada hubungannya dengan bulan. Saat player ingin kembali ke rumah, ia diserang oleh mob seperti zombie, creeper, serta spider. Dan ketika player masuk ke rumah, anehnya sudah ada banyak skeleton yang menyerangnya di sana. Karena tak ada pilihan lain, player pun berusaha menghabisi semua skeleton tersebut, sampai semua skeletonnya mati. Namun setelah berhasil menghabisi skeleton itu,
Anehnya, player tidak bisa tidur karena ada hostile mob di dekatnya. Player pun kemudian mencari-cari hostile mob di sekitar rumahnya. Namun ia tidak dapat menemukan apapun. Ketika player melihat ke bulan, entah kenapa bulan itu sedang terbit dan terus bergerak naik. Saat berkeliling lagi, player menemukan ada 2 zombie yang berada di salah satu rumah yang tertutup oleh dirt block. Player pun langsung membunuh kedua zombie tersebut. Setelahnya muncul banyak zombie, lalu player pun meminta bantuan kepada Iron Golem. Namun sayangnya player tak sengaja memukul golem sehingga player mati dipukul balik oleh Iron Golem tersebut. Player menyadari kalau di hotbarnya ada 5 iron dan juga bunga poppy, yang berarti iron tersebut berasal dari golem yang sudah mati. Ketika melihat ke bulan lagi, anehnya bulan itu masih saja bergerak naik, padahal player sudah lama bermain di world itu. Setelah itu, player mati karena banyak zombie yang menyerangnya. Player pun AFK lagi sebentar. Dan ketika lanjut bermain, ia dikejutkan dengan hari di Minecraft-nya yang sudah berubah menjadi siang. Tapi anehnya, mataharinya bukan terbit, melainkan terbenam. Tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, player pun memutuskan untuk pergi mining. Saat sedang menggali lurus, player menemukan ada sebuah ruin portal. Namun di situ tidak ada chest-nya. Ketika ingin kembali ke atas, player menemukan ada sebuah jam. Jam tersebut menunjukkan waktu di Minecraft-nya masih di siang hari. Namun saat mengecek keluar, ternyata harinya sudah malam. Dan saat player mengecek inventory-nya, anehnya jam tersebut sudah menghilang. Di saat player pulang ke rumah, anehnya ada Vindicator yang masuk ke dalam rumah. Padahal mustahil kalau Vindicator bisa berada di village, kecuali jika player memiliki efek Bad Omen. Player kemudian mengecek ke sekeliling village dan sekarang ia sudah dikerumuni oleh banyak villager. Padahal tidak ada raid sama sekali. Player pun menyerah dan memutuskan untuk tidak memainkan Minecraft-nya selama berminggu-minggu. Rumornya hal itu terjadi karena jika player Minecraft melihat bulan terlalu lama, maka akan menimbulkan efek very bad luck atau efek ketidakberuntungan. Yang keenam, never download worlds where a girl just died. Cerita diawali dengan 2 orang player yang baru saja mendownload map dari planet Minecraft. Dan katanya kalau di map itu ada sebuah kejadian mistis di mana terdapat seorang cewek yang mati secara misterius di Minecraft. Dengan adanya Steven dan Quantum ini, mereka berencana untuk menginvestigasi map yang telah di-downloadnya itu dengan mencari tahu asal-usul dari sosok cewek misterius tersebut. Di situ terdapat 2 rumah, yang satunya rumah kecil dan yang satunya rumah besar. Dan sepertinya rumah itu adalah tempat tinggal si cewek yang sebelumnya. Steven dan Quantum pun menelusuri rumahnya sambil mengobrol-ngobrol tentang cewek misterius yang telah mengupload mapnya itu. Karena menurut rumor yang beredar, tidak ada yang tahu kondisi atau kelanjutan si cewek setelah ia mati di Minecraft. Tempat itu sangat sepi, tidak ada satupun mob yang nge-spawn, sehingga membuat suasana semakin merinding. Singkat cerita, mereka berjalan menyusuri sekitaran tempat itu sampai pagi hari. Dan Steven menemukan ada tempat di mana banyak pohon yang melayang di atas air. Hal ini membuat Steven berpikir kalau tempat itu akan bagus untuk dibuat sebagai base mereka. Di tempat itu ternyata juga dekat dengan Ocean Monument. Namun nampaknya mereka lebih tertarik untuk mencari tahu misteri tentang si cewek yang mati secara misterius itu. Ketika mereka mau pergi, tiba-tiba saja ada dropan dari daging ayam. Mungkin saja itu ulah dari serigala atau fox yang kebetulan lewat. Di malam hari,
Steven dan Quantum naik ke atap rumah. Dan di situ, Steven menemukan ada chest dengan buku catatan bertuliskan ada yang salah dengan sumurnya. Kira-kira apa yang ada di dalam sumurnya ya? Tanpa disengaja, di bawah rumah itu mereka benar-benar menemukan ada sebuah sumur. Tapi anehnya sumur tersebut tidak ada airnya sama sekali. Beberapa saat kemudian, terdengar suara-suara mengerikan. Dan saat Steven melihat ke bawah sumur, lalu menjatuhkan torchnya ke dalam, ternyata di situ ada sosok cewek yang sangat menyeramkan sedang mencoba keluar dari sumur tersebut. Dapat dipastikan itu adalah cewek yang sedang mereka cari-cari. Sepertinya cewek itu bangkit kembali dari kematiannya, sehingga mereka pun kabur dan langsung masuk ke dalam rumah. Steven pun memblokade semua pintu, termasuk pintu belakang rumahnya. Saat Steven mengintip dari balik jendela, sosok seram itu bisa naik ke tangga, lalu mencoba untuk masuk melalui pintu. Tapi untungnya Steven sudah memblokade pintunya, sehingga ia tak bisa masuk ke dalam. Sosok cewek seram itu terus saja mencari-cari jalan masuk. Sampai suatu saat, cewek tersebut melihat ke arah Steven. Sosok cewek itu sepertinya mulai agresif dan sekarang ia bisa masuk ke rumah lewat trapdoor yang ada di bawah. Mereka pun kabur ke atap rumah supaya aman. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja sosok cewek seram itu membuka trapdoornya dan bisa keluar dari situ. Kaget sekaligus takut, mereka pun lompat ke dalam air dan bersembunyi di tempat yang aman. Ketika mereka ingin keluar dari Minecraft, ternyata sosok cewek seram itu sudah ada di belakangnya. Jadi itulah dia 7 creepypasta paling gak masuk akal yang aku dan timku temukan